Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani dengan NIM 2301040444. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit hasil tugas saya yang berjudul Pendekatan dalam Mempelajari Kejahatan. Apa itu pendekatan dalam mempelajari kejahatan? Pendekatan dalam mempelajari kejahatan adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami fenomena kejahatan secara holistik. Pendekatan ini membantu para ahli kriminologi untuk menganalisis penyebab, pola, dan dampak kejahatan, serta mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Kemudian, ada 3 pendekatan. Definisi kriminologi dulu. Definisi kriminologi dapat disimpulkan di mana kriminologi ini merupakan tahap utama untuk mengetahui sebab dan akibat terjadinya kejahatan. Menurut Herman Mannheim, ada 3 pendekatan dalam kriminologi, yaitu yang pertama ada pendekatan deskriptif, yang kedua ada pendekatan kausal, yang ketiga ada pendekatan normatif. Kemudian, yang pertama ada pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta karakteristik dan hubungan antar fenomena yang diamati. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau mencuri hubungan sebab akibat, melainkan pada pemaparan secara apa adanya. Atau pendekatan deskriptif bisa disebut juga sebagai suatu metode yang fokus pada pengamatan dan pengumpulan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku kejahatan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai bentuk-bentuk tingkah laku kriminal, cara kejahatan dilakukan, ciri-ciri khas pelaku kejahatan atau sebagai usia, jenis kelamin, dan lain-lain, perlambangan karir, perkembangan karir seorang pelaku kejahatan, frekuensi kejahatan di berbagai waktu dan tempat. Kemudian, ada syarat pendekatan deskriptif. Syarat pendekatan deskriptif ini ada 2, yaitu pengumpulan fakta tidak boleh dilakukan secara acak, melainkan harus selektif. Yang kedua, ada diperlukan penafsiran, evaluasi, dan pemahaman umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh agar memiliki makna. Kemudian, yang kedua, ada pendekatan kausal, di mana pendekatan kausal ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang teliti. Dengan kata lain, pendekatan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu fenomena terjadi, atau pendekatan ini biasanya berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan. Tujuan pendekatan kausal ini sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan apakah suatu variabel atau variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel lain. Yang kedua ada memahami mekanisme yang mendasari hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada memprediksi perubahan pada variabel dependen berdasarkan perubahan pada variabel independen. Kemudian ada metode yang sering digunakan dalam pendekatan kausal. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada analisis regresi, yang ketiga ada model persamaan struktur. Kemudian ada pendekatan normatif. Ini pendekatan yang terakhir, yaitu yang ketiga. Pendekatan normatif adalah suatu cara pandang atau metode penelitian yang berfokus pada apa yang seharusnya atau idealnya terjadi berdasarkan pada norma-norma, nilai-nilai, atau aturan-aturan yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta yang ada atau seperti pendekatan deskriptif, tetapi juga memberikan penilaian atau rekomendasi tentang bagaimana seharusnya sesuatu dilakukan atau diatur.
Kemudian ada tujuan pendekatan normatif, di mana pendekatan ini bertujuan untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Mungkin hanya ini saja dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.